Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bincang Bintang dari Mikomka Intertech. Kali ini kita sudah berada di episode 9. Gak nyangka banget ya teman-teman, udah 9 kali kita podcast dengan bintang tamu yang berbeda dan pastinya luar biasa. Pada kali ini kita pun menghadirkan bintang tamu yang sangat spesial, yaitu adalah founder dari Ruang Edit. Nah teman-teman nih pasti kayak masih asing, apa sih itu Ruang Edit? Ruang Edit, ruang guru atau ruang edit, apa sih bedanya? Nah mungkin kita bakal bahas lebih detail di sini sama foundernya langsung, yaitu adalah Bang Devri Habibi atau yang lebih sering disapa Bang Dev. Selamat siang Bang Dev. Oke, selamat siang Sofi. Selamat siang, baik ya, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke Bang Dev, boleh nih. Sebenarnya Bang Dev berangkat dari mana nih? Aku kemarin berangkat dari Serang. Serang, ke sini perjalanan naik? Perjalanan dari Serang ke Rangkas Bitung naik motor, dari Rangkas sampai Jakarta kereta. Kereta, kurang lebih emang berapa jam tuh? Kurang lebih ya Setengah hari, nyampe lebih. 18 jam sih, soalnya dari jam 4 pagi. Gokil, luar biasa banget Bang Dev. Beri tepuk tangan dong teman-teman. Bang Dev udah bersedia meluangkan waktu ke sini demi podcast bareng Mikomka nih Bang Dev. Oke Bang Dev, mungkin untuk teman-teman juga masih ada yang belum kenal sama Bang Dev nih. Bisa dong perkenalan dulu, mungkin nama, terus sempat kuliah di mana, pendidikan dan lain-lain. Oke. Ini intermezzo dikit ya. Boleh banget. Ya, sekalian perkenalan diri. Perkenalkan teman-teman, nama saya Devri Habibi atau nama panjangnya Devri Muhammad Farul Habibi. Cuman emang banyak orang yang manggilnya Bang Dev, Bang Dev gitu ya. Ini nggak tahu sih sebenarnya manggil Bang Dev tuh siapa pertama kali gitu kan. Iya. Kalau di rumah dipanggilnya Fahrul, kalau di kampus dipanggilnya Devri, tapi kalau di komunitas dipanggilnya Bang Dev gitu, Bang Dev gitu. Ya it's okay, nggak apa-apa mau dipanggil apapun itu, yang penting ya enjoy aja sih sebenarnya aku gitu. Kemudian aku lahir di kota Semarang, besar di Kebumen, dewasa di Ponorogo dan melanjutkan hidup dan menghabiskan hidup mungkin akan di Serang, Banten. Seperti itu. Menghabiskan hidup ya Bang Dev di sana ya Bang Dev. Oke, selanjutnya aku salah satu mahasiswa atau sarjana dari S1 ya, dari Ilmu Komunikasi Universitas Darussalam Gontor Ponorogo ya, kampus pusat. Di situ saya memang suka banget sama namanya multimedia lah, semua hal yang berkaitan dengan informasi dan tentunya broadcasting gitu. Aku suka banget. Oke. Berarti emang udah linear mungkin ya dengan Iya, yang dibuat saat ini yang nanti iya, akan mungkin. kita bahas. Kira-kira seperti itu. Oke, untuk selanjutnya nih. Tadi kan kita udah sempat bahas berapa lama Bang Dev kesini. Gimana nih first impression datang ke ruangan broadcastingnya Mikomka nih Bang? Jujur aku emang kayak podcast itu baru pertama kali ya. Baru pertama kali di sini. Gitu. Gokil pengalaman nih Bang. Sebelum-sebelumnya mungkin kita nggak pernah podcast ya. Kalau kebanyakan mungkin kayak ngisi atau workshop seperti itu. Cuman kalau buat podcast, kenapa saya mau kesini? Karena menurut saya ini pengalaman baru gitu. Betul. Kita ngobrol, bincang gitu kan. Jadi sangat amat tertarik dan 18 jam pun saya tempuh gitu. Gokil banget nih pengorbanan Bang Dev untuk Mikomka ikut podcast ini. Oke. Selanjutnya nih Bang Dev. Tadi kita bahas tentang ruang edit juga. Boleh tuh, apa sih itu ruang edit? Mungkin teman-teman masih ada yang belum tahu nih. Oke, di sini aku sedikit menjelaskan ya. Oke. Mau yang penjelasan luas atau singkat nih? Singkat dulu boleh nih, kalau kurang jelas kita perluas lagi. Kalau singkatnya, ruang edit itu komunitas editing based on smartphone dan itu sains di 2019. Oke. Jadi penjelasan lebih luasnya lagi. Jadi ruang edit itu adalah sebuah komunitas yang memang komunitas itu berfokus pada pembelajaran editing dan memiliki visi misi untuk membesarkan anak bangsa dari sisi eksternal mereka ya, dari kemampuan mereka dalam selain ilmu-ilmu akademis lah ya ibarat kata. Jadi kita pengen mengembangkan mereka dari segi skill editing. Oke. Terus kenapa kok by smartphone? Nah gitu. itu juga jadi pertanyaan nih untuk teman-teman. Biasanya Padahal kan biasanya pakai PC gitu ya, ada Premiere atau Photoshop dan lain sebagainya. Saya melihat
adanya potensi besar dari kekuatan smartphone. Oke. Dulu kalau misalkan kita tinjau ya, smartphone itu kan memudahkan manusia, betul nggak sih? Betul betul. Ya, ada yang komunikasi ya. Lahirnya ilmu komunikasi itu Dari juga smartphone. dulu memang udah ada dari dulu Oh, kan, udah ada. cuman pada akhirnya smartphone itu memperbesar atau memperkuat ilmu komunikasi ini. Ada ya direct communication, ada namanya ya komunikasi dua arah juga yang dengan smartphone itu juga bisa dikatakan dua arah gitu kan. Nah, selanjutnya saya melihat potensi karena pada tahun 2018 itu kayaknya Instagram tuh lagi hype-hypenya sama namanya konten. Dengan adanya konten itu akhirnya saya mulailah mencoba gitu kan, mulai mempelajari aplikasi-aplikasi dulu ada PicsArt ya, Oke, foto, macem-macem Lightroom, tuh. KineMaster gitu kan. Well, semakin mendalam gitu kan, akhirnya saya mulai merasa kayak aku nggak bisa deh sendirian. Oke. Kayak aku butuh habit baru gitu, aku butuh tempat baru di sini. Akhirnya aku buka grup editing kecil-kecilan saat itu dan akhirnya banyak orang yang minat. Memang pada saat itu 2018 itu kayaknya lagi banyak orang yang suka banget masuk di situ. Jadi ya dari hobi bikin grup WA biasa akhirnya membesar gitu aja sih singkatnya. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih Bang Dep, Ruang Edit itu adalah komunitas editing pakai HP. Iya. Nah, untuk teman-teman mungkin yang belum bisa ngedit nih, apakah boleh join atau khusus orang-orang profesional aja yang join nih? Oke, jadi Ruang Edit ini setiap bulannya ya, itu mengadakan namanya open recruitment bagi member-member yang ingin masuk gitu ya, mau kayak gue pengen belajar nih, kapan pendaftaran? Jadi nggak bisa setiap hari gitu. Iya. Setiap kita buka pendaftaran setiap tanggal 15. Ada momennya tersendiri Iya, memang betul. dibuat ya. Memang kita ada schedule-nya, ada timeline-nya, kita buka setiap tanggal 15. Buat teman-teman yang nggak punya HP sekalipun ya, tapi minimal punya HP sih, Iya sih, kan buat soalnya kan akses WhatsApp-nya iya, di situ betul. ya. Buat teman-teman yang nggak punya PC nggak masalah, teman-teman yang nggak punya skill juga ya nggak masalah. Yang Kita penting memang ada benar-benar- kemauan gitu kali ya Bang Dep. Kita memang mengumpulkan orang-orang yang mau belajar, baru situ kita kasih materi seperti itu. Oke, nah untuk selanjutnya nih apakah kita dengan ikut Ruang Edit, bisakah kita menjadi editor atau mungkin desain grafis profesional hanya dengan HP saja nih, atau mungkin bisa nih diceritain teman-temannya Bang Dep atau member Ruang Edit yang udah sempat terjun di dunia profesional? Oke, sebenarnya kalau kita membahas tentang dunia profesional, kita tanya dulu nih, dunia profesional itu yang seperti apa? Apakah selalu yang berkaitan dengan fee, Fee. atau yang selalu berkaitan dengan hal-hal mahal, atau yang berkaitan dengan bisnis? Oke, di sini kita melihat sisi profesional dulu ya. Perusahaan-perusahaan besar lebih banyak meng-hire orang-orang yang menguasai aplikasi dengan menggunakan PC. Oke. Alasannya adalah terlihat sangat amat profesional dari cara penggunaannya, dari cara workflow mereka bagaimana, transfer datanya bagaimana, penyimpanannya bagaimana, dan itu bisa dikatakan profesional karena menggunakan PC. Ya, cuman di sini ada beberapa teman saya, dia editor di salah satu perusahaan dia. Kemudian saya tahu juga dia menggunakan kamera, gitu kan, menggunakan kamera. Dia sempat tanya ke saya, Devri, kalau ngedit pakai apa gitu? Oh, aku kalau ngedit pakai aplikasi ini nih, A, B, C, D, aku jelasin. Oke. Terus dia kayak, emang hasilnya bagus gitu. Ya saya jawab, tergantung yang edit sebenarnya. Iya sih. Tergantung yang edit. Alat kembali kepada iya, benar. tergantung bagaimana kita mengolahnya. Pada akhirnya ada satu event di mana dia itu nemu salah satu video yang memang aku edit, dan video itu bisa di-repost sama akun besar. Akhirnya dia tanya, ini beneran lu ngeditnya pakai HP doang gitu? Iya, karena aku nggak punya PC pada saat itu, nggak punya laptop lah. Akhirnya dia ngomong gini, oh iya bener ya kata kamu, ternyata gak selama yang kita gunakan seperti PC itu bisa melahirkan karya yang baik gitu. Ternyata semua itu tergantung pada usernya, tergantung bagaimana penguasaan kita. Jadi kalau dikatakan bisa gak sih HP atau skill HP itu bisa masuk ke dunia profesional? Bisa. Tapi dari segi skillnya,
bukan dari segi device-nya. Oke. Oke. Walaupun banyak sekali ya teman-teman yang mungkin saya punya teman nih, dia desainer pixel lab. Oh, dia pro sekali. Oke. Jadi dia itu saya anggap kalau dari tingkatan dia secara desainer, dia layak dibayar mahal. Padahal by smartphone doang. Tapi ketika dia lari ke Corel, apakah editannya bisa sama? Mungkin bisa jadi mengimbangi karena dia sudah punya insting gitu, udah punya basic di situ. Tinggal mungkin memahami tools-tools baru kali ya. Betul. Cara workflow kerjanya bagaimana. Oke. Selanjutnya nih Bang Dep, kan ruang edit nih since 2019 ya. Iya. Nah, ada nggak sih kayak mungkin sosok yang menemani Bang Dep sampai saat ini bisa bertahan memperjuangkan ruang edit sendiri? Yang jelas bangunan itu nggak bisa berdiri tanpa adanya ya, Fondasi gitu kan, semen, Betul. batu bata dan sebagainya. Dan yang jelas di sini ruang edit itu besar bukan karena saya. Ruang edit ini besar juga bukan karena membernya. Membernya itu ya ada yang masuk 1 bulan, 2 bulan. Iya. Tapi ruang edit ini besar karena jiwanya sebenarnya sih. Gitu. Karena emang fanatiknya mungkin Iya, yang dibentuk mungkin. ya gitu ya. Jadi di sini ada salah satu mungkin saya bisa bilang sekretaris saya. Di sini ada Tia, dia sebagai sekretaris saya. Sekretaris juga bendahara sih sebenarnya. Juga ada Onya sebagai sekretaris kedua. Dia yang biasanya mengurus Instagram ruang edit. Terus ada Dewi juga, ada jajaran admin, ada Zidni, ada Dea, ada aku nggak bisa sebut semuanya sih. Banyak banget sebenarnya gitu, 27 tim. Oke, banyak banget ya lumayan Banyak untuk sekali. itu mungkin admin grupnya itu ya. Iya betul. Nah, Oke, berarti emang nggak sendiri gitu ya. nggak sendiri. Nah, ngomong-ngomong kan Bang Dep ini juga mempunyai seorang istri. Apakah mbaknya ini dapat di ruang edit? Karena kan kita sering dengar nih, sebaik-baiknya jodoh adalah anak ruang edit. Apakah itu dapatnya dari ruang edit atau bukan dari ruang edit? Oke, ini saya mungkin harus menarik kata-katanya. Oh, sih menarik sebenarnya. kata-katanya Iya, betul. ya. Salah sebenarnya. salah ya? Salah, Oke, amat-amat oke. salah. Sebenarnya hal ini sangat amat saya pertimbangkan lagi. Oke. Jadi ternyata ruang edit itu tidak akan pernah rusak dari luar. Sekalipun ada ratusan orang bilang bubarkan. Kalau saya nggak membubarkan ya nggak akan bubar gitu loh. Cuman ada beberapa orang yang dimana dia bertemu member ya mungkin cowok sama cewek mereka cinlok lah ya biasa ya anak muda sekarang cinlok. Terus pada akhirnya mereka meninggalkan komunitasnya itu banyak. Jadi kalau sebaik-baiknya jodoh dari ruang edit ya aku nggak bisa memastikan itu sebaik-baiknya karena itu udah jodoh kan dari Allah Iya gitu kan sih, ya. ya. Mungkin kita nggak tahu bagaimana cara kita bertemunya. Cuman kalau bisa dikatakan sebaik-baiknya sih kayaknya nggak dulu kayaknya ya. Orang saya juga dapatnya bukan dari situ. ruang edit. Oke, berarti teman-teman catat ya, sebaik-baiknya jodoh belum tentu dari ruang edit. betul, Nah, oke. Kembali ke ruang edit nih, pastikan perjalanannya nggak berjalan mulus nih bareng teman-teman yang lain, admin-admin yang lain. Nah, apa sih kayak kendala jatuh bangunnya Bang Dep untuk merintis ruang edit ini? Banyak banget. Tapi ada beberapa hal yang mungkin saya nggak bisa ceritakan Oke. di sini. Mungkin bisa yang paling berkesan aja paling kali ya. berkesan aja kali ya. Jadi memang ruang edit ini berdiri pada tahun 2019 kan ya. Saat itu memang sangat amat banyak sekali grup editing yang bermunculan. Saya pun bisa bikin grup editing karena saya pernah masuk grup editing lain. Karena pengalamannya juga. Pengalaman. Saya melihat di situ kayak ini kok grup editingnya nggak nyaman banget gitu. Kok kayak teman-temannya di sini nggak enjoy gitu. Ya udah pada akhirnya kenapa nggak saya aja yang bikin? Ya, akhirnya saya bikin dan pada saat itu banyak tuh kayak, woi lu ngikut sih, kayak jadi bener-bener. Dikira plagiasi mungkin kali ya. Nah, akhirnya di situ kan ya kita fastabiqul khairat lah, fastabiqul khairat. Ya ada namanya guncangan di situ, ada yang teman-teman yang di situ mulai ada yang keluar, ada yang saat kita mulai udah naik-naiknya teman-teman ada yang malah jadi tim dari grup editing lain kayak gitu. Ya sebenarnya itu masalah basic sih. Yang lebih besarnya lagi adalah mungkin di sini kan kita juga ada one day one story ya. Dimana kita kadang-kadang mengutip quotes ya atau pesan-pesan, kutipan-kutipan dari orang-orang terdahulu. Mungkin ada beberapa dari tim kita yang salah mengambil kutipan nih. Ada pernah dia mengutip dari salah satu ulama
tapi mohon maaf ya ini Wahabi Oke. gitu. Jadi memang dia dasarnya nggak tahu karena memang kutipannya bagus, dijadikan poster dan disebar lebih daripada 2.800 member. Bayangkan Lumayan. poster itu akhirnya, wah ini ulama Wahabi. Akhirnya ada yang ngecap nih Ruang Edit ini Wahabi. foundernya Wahabi gitu. Padahal enggak kan gitu. Seperti itu ya. Kira-kira seperti itulah. Masalah percintaan juga ada. ada. Anak Ruang Edit di situ ada yang mohon maaf ya sampai ada yang laporan, "Bang, saya sering diganggu sama orang ini bla 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 bla." Oke, lihat. Emang itu sih kendalanya seperti itu. Sebenarnya emang jatuh bangunnya itu pun dari dalam ruang editnya Iya, sendiri ya, betul. kurang lebih banyaknya. Tadi kan saya juga bilang kan, Ruang Edit itu nggak akan hancur kalau dari luar, tapi dari dalam gitu. Oke Bang Dep, sekarang mungkin bagi teman-teman yang nonton atau mungkin teman-teman Mikomka ada yang mau tahu nih, aku tertarik deh kayaknya ngedit di HP doang bisa mungkin lama-lama jadi lebih jago gitu kali ya. Gimana sih cara masuknya, cara daftarnya dan mungkin gimana workflow atau mungkin kerjaan atau mungkin materi yang disampaikan di ruang edit itu sendiri. Oke, jadi buat teman-teman Mikomka atau semua orang yang nonton video ini ya, teman-teman bisa follow dulu Ruang Edit. Kemudian kalian setiap tanggal 15 itu ada namanya open recruitment. Kalian bisa langsung DM aja, nanti kita akan kasih format bagaimana cara pendaftarannya. Untuk pendaftarannya sekarang kita pembayaran 45.000 untuk selamanya. Oke. Jadi nggak kayak 1 bulan pembelajaran enggak, tapi selamanya. Bang kok selamanya sih? Tapi gue cuma pengen belajar 2 bulan doang. It's okay nggak apa-apa. Tapi nanti kalau mau daftar lagi ya tetap harus registrasi lagi. Gitu. Bayar lagi Bayar ya. lagi, ya. Jadi memang kita 1 kali pembayaran untuk selamanya dan tidak akan kita pungut biaya apapun selanjutnya. Kemudian materi kita akan ajarkan setiap 2 hari sekali, yaitu materi tentang videografi, fotografi, editing, motion graphic, bahkan sinematografi yang kita membuat film-film pendek juga kita ajarkan secara basic-basicnya, intermediate hingga expertnya. Untuk materi expert kita biasanya ajarkan di kelas premium. Oke. Dan itu untuk paymentnya berbeda dan kelasnya itu terbatas 1 minggu biasanya dengan kuota member juga terbatas. Seperti itu. Kemudian materi kita bagikan secara visual yaitu dengan video, materi juga kita bagikan dengan tekstual juga dan akan kita backup setiap bulannya. Jadi kalian bisa akses materi selamanya. Oke, berarti emang benar-benar sekali dapat materi bisa diakses terus ya Bang? Betul. Itu benar-benar benefit yang mungkin nggak bakal didapat dari seminar atau mungkin webinar yang ada di luar-luar kali ya Bang? Oh iya, kita Apa? juga ada webinar gratis setiap bulannya bagi member. Khusus member Ruang Edit. Khusus member. Contohnya nih ada tentang apa nih Bang webinarnya Bang? Banyak sekali, biasanya kita kemarin pernah ke optimasi Canva. Jadi bagaimana sih cara kita menghasilkan uang dari Canva. Terus seminar juga dari sinematografer dari daerah Tuban. Oke. Dia sudah memenangkan beberapa award dari perfilman. Dia ngajarin kita gimana sih teknis cara membuat film, apa aja yang harus diperhatikan. Terus kita juga ngasih materi tentang kemarin ada design thinking dari teman saya juga, seorang desainer. Jadi bagaimana membuat content plan, membuat desain untuk pasar yang kita tuju. Jadi benar-benar tujuan Ruang Edit ini sebenarnya mengedukasi atau mengajarkan kepada member gimana sih cara mereka bisa bertahan hidup, survive di era 4.0 ini dengan ilmu editing yang mereka punya. Jadi berkata mereka bisa menghasilkan dari editing. Oke, seenggaknya punya soft skill ya, Betul, ya soft skill walaupun yang dari bisa, HP. betul. Oke, selanjutnya mungkin dari Ruang Edit sendiri nih, udah berjalan dari 2019 sampai saat ini. Kurang lebih member saat ini ada berapa nih Bang? Kalau untuk follower sendiri kalau nggak salah sebentar ya. Oke, bisa Kalau dicek follower dulu nih. sendiri- Teman-teman juga boleh nih sambil cek IG-nya Ruang Edit, ruang_edit. Sekalian di follow aja. Untuk followersnya di sini ada 54.400. Untuk member aktifnya ya yang sekarang itu sekitar ada 2.900-an. Udah hampir 3.000 dong ternyata. Ya. Sebenarnya kalau misalkan kita pertahankan terus bisa sampai 3.000 sih, cuman memang setiap bulan kan kita ada kayak pembersihan member-member yang pasif gitu kadang-kadang. Itu dibersihinnya karena apa tuh? Mungkin atau ada problem atau gimana? Untuk yang jadi seperti ini, Ruang Edit juga ada rules di situ. Jadi memang setiap bulan akan kita kasih tugas, mungkin sekitar nggak sampai 15 ya, 12 materi
Mungkin nanti di situ teman-teman bisa mengerjakan materi yang sudah kita kasih. Jadi memang kita kayak school gitu ya, kayak homeschooling. Nggak homeschooling juga sih ya, online gitu. Jadi setiap bulan kita akan kasih materi seperti ya cara mengedit seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nanti kalian bisa mengerjakannya. Jadi kalau misalkan selama 1 bulan full, teman-teman itu nggak mengerjakan sama sekali dan teman-teman juga nggak pernah nimbrung juga, Oke. dan kita nggak tahu nih teman-teman ini masih Mau ikut mau ikut atau belajar atau enggak enggak gitu. nih? Jadi Ya. kita remind dulu dia, Kak gimana, bisa setoran atau enggak, masih mau melanjutkan atau enggak gitu. Kalau misalkan dia memutuskan untuk, oh kayaknya aku udah selesai di materi sekarang deh. Nah maka dia akan kita keluarkan dari grup. Tapi dia masih bisa akses materinya. Oke, yang sebelum-sebelumnya itu. Betul. Oke, berarti memang sebelum dikeluarkan ada pemberitahuannya dulu ya. Oke, Jadi tetap terstruktur lah. Oke, gitu. oke. Jadi member tadi Ada 2.800 atau 900. 900. Kalau yang member yang udah pernah masuk ya, itu mungkin udah sampai 15 ribuan. Gokil, udah banyak banget loh teman-teman. Beri tepuk tangan untuk ruang edit teman-teman. 15.000 udah sempat masuk dan yang bertahan saat ini cuman sekitar 2.800-900-an. Emang bener-bener seleksi alam deh kayaknya ruang edit nih. Oke. Ngomong-ngomong juga nih ruang edit, kan komunitas tentang belajar di HP. Tiap hari, tiap bulan dapat materi di HP nih Bang. Apakah ada kegiatan lain dari ruang edit sendiri kayak yang bikin kita nggak bosen, bikin kita jadi fanatik nih sama ruang edit tuh karena apa nih Bang, kegiatan apa aja? Oke. Pasti ada. Apa tuh Bang? Jadi seperti ini, ruang edit itu terbagi menjadi beberapa regional di Indonesia. Heeh. Aku sebutin nggak regionalnya? Boleh sekalian aja Oke, sebutin nggak jadi apa. regional di ruang edit itu ada banyak banget teman-teman. Jadi teman-teman yang rumahnya di Solo atau di Jogja, tenang aja. Jadi ruang edit itu terbagi per provinsi. Ada Jabodetabek, kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah dan Yogyakarta, Jawa Timur, kemudian regional NTT, NTB, regional Lampung, Aceh, Kalimantan, Makassar, dan regional kecil lainnya yang mungkin nggak aku sebutin. Ada Medan juga ada. Pokoknya universal sih sebenarnya. Jadi banyak banget. Jadi teman-teman nggak usah takut nih, gua nggak ada teman di sini. Ada pasti. Kemudian untuk agenda selain editing, kita biasanya ada namanya hunting. Oke. Kita kumpul di satu tempat, kita hunting bareng, kita ngobrol bareng. Terus kita juga sharing-sharing gitu. Dan kemudian biasanya kita ada acara kayak mini camp, Oke. kayak ngecamp bareng atau kita kayak lebih tepatnya refreshing lah. Kemarin juga ada ruang edit kita ke Pulau Merak kecil, kita refreshing di sana bareng teman-teman gitu kan. Gokil, seru kali Seru itu ya banget kayaknya gitu ya. Hunting-hunting kecil-kecilan gitu kan. Jadi materi yang kita dapetin kita aplikasikan sambil liburan Oke. gitu. Terus ada juga kalau selama Ramadan nanti kita ada namanya Ramadan Fest. Itu apa tuh Bang? Ramadan Fest itu agenda yang diadakan oleh regional Jabodetabek. Kali ini Jabodetabek. Jadi nanti karena kita masih trial error gitu ya, mau membaca bagaimana workflow kerjanya, insya Allah tahun depan semua regional akan Akan ada. menjalankan Ramadan Fest ini. Jadi Ramadan Fest itu nanti ada event di mana kita SOTR dan ya takjil on road atau sahur on the road. Kemudian ada bagi-bagi takjil juga. Dan di minggu kedua nanti kita ada bagi-bagi mushaf. Oke. Gitu di pondok pesantren atau di beberapa panti asuhan. Kita akan bagi-bagi mushaf. Selanjutnya kita terakhir akan mengadakan buka bersama dengan beberapa kolaborasi kita atau media partner kita di venue-venue seperti itu. Berarti memang kedepannya bakal lebih banyak acara lagi, nggak cuman kayak meet tahunan, Iya. anniversary atau mungkin webinar atau mungkin ya meet kecil Ya, hunting setiap gitu bulan ya. pasti ada sih sebenarnya. Oke. Nah, untuk ini kan mungkin nggak cuman anak-anak Mikomka atau mungkin Amikom yang nonton nih, ada anak ruang edit juga pasti yang nonton Iya. nantinya. Boleh dong satu kata untuk teman-teman ruang edit yang lagi lihat video ini. Seperti yang biasa saya katakan ya, kita tuh nggak bisa besar karena sebuah komunitas. Kita tuh nggak bisa besar karena hanya kerja keras kita. Kita bisa besar karena ya istiqomah. Kita bisa besar juga karena dukungan dari orang-orang sekitar dan tentunya orang tua kita. Intinya tetap berkarya hingga kau menemukan penikmat karyamu.
Oke, ini kayaknya kata-katanya udah nggak familiar nih Udah kayaknya. familiar banget Oh, ya. udah familiar ya. Udah Oke, familiar oke. banget gitu. Berkaryalah sampai kamu menemukan Penikmat. dari karyamu. Iya. Oke, jadi teman-teman walaupun mungkin yang sekarang masih ngerasa karyanya jelek, tetap aja berkarya Iya, terus gitu ya Bang Dep. Oke. Mungkin ini terakhir kali ya. Satu mungkin tips atau trik atau mungkin pesan kesan kepada teman-teman yang lagi nonton video ini. Kalau misalnya mungkin mau gabung ruang edit atau mungkin biar semangat ngeditnya dan lain-lain, silahkan Bang Dep. Oke, jadi kita di Indonesia ya tempatnya. Karena penonton kayaknya mayoritas Iya, Indonesia. mayoritas. Di Indonesia ini sudah memasuki zaman 4.0 atau lebih tepatnya kita sudah masuk ke zaman 5.0. 5.0. Apalagi kita sudah berhadapan dengan metaverse, di mana kita akan berhadapan dengan sesuatu yang lebih digital lagi. Kita akan berhadapan dengan sesuatu yang lebih milenial lagi. Maka sebagai anak muda, kita akan menjadi orang tua yang dimana kita harus melek akan dunia digital. Nah, kalau misalkan kalian nggak melek atau nggak paham tentang dunia digital, kalian akan tertinggal. Karena pada akhirnya kita akan melakukan bisnis, kita akan melakukan pekerjaan, semuanya menggunakan media digital atau media online. Kita sebagai anak muda masih ada semangat, masih ada kemampuan, masih ada waktu. Ayo kita semuanya belajar bagaimana mengembangkan diri menggunakan sosial media yang baik dan benar, dan juga bagaimana kita mengaplikasikan banyak hal yang berkaitan dengan dunia digital dari sebuah editing ataupun mempelajari hal-hal lain seperti itu. Digital marketing atau kita belajar videografi, sinematografi, foto produk dan sebagainya. Oke. Mulai dari mana? Dari Ruang Edit untuk Indonesia. Asik. Oke, boleh tepuk tangan dulu dong teman-teman. Oke, kalau Mikomka kan punya slogan Mikomka Entertain, keep watching, listening, and understanding. Kalau Ruang Edit sendiri slogannya apa nih Bang? Biar kita nanti iniin bareng-bareng. Oke, Ruang Edit, we are solid team. Ada gerakannya Bang? Oke, we are solid team. We are solid team. Teman-teman yang yang di rumahnya nonton sama yang di sini boleh ikutin ya. Ruang edit. We are solid team. Nah, aku juga mau ngajarin nih Bang, slogannya Mikomka. Oke. Mikomka Entertain, keep watching, Keep watching, listening, listening, and understanding. And understanding. Oke, mungkin kita dari ruang edit dulu kali Oke. ya. Teman-teman siap-siap ya. Oke, dari Bang Dep monggo silahkan memimpin teman-teman yang ada di rumah. Oke, Ruang Edit. We are solid team. Oke, sekarang giliran Mikomka Entertain. Keep watching, listening, and understanding. Tepuk tangan semuanya dong teman-teman. Oke, mungkin kita dari Mikomka Entertain benar-benar mengucapkan terima kasih banyak meluangkan waktunya untuk hadir di sini jauh-jauh dari Serang ya Bang. Benar-benar demi Mikomka sendiri nih. Oke, teman-teman juga saya ingatkan lagi jangan lupa untuk follow Instagram kita mikomka_entertainment dan juga follow Instagramnya Ruang Edit apa tuh Bang? @ruang_edit. Oke, juga follow juga IG-nya Bang Dep, monggo silahkan. Jeffrey Habibi. Oke, nanti mungkin editor bisa lah ya, nambah Tulis di kerjaan sini ya. dikit. Dan juga jangan lupa follow IG saya, Sofia_Asanti. Dan juga untuk teman-teman biar dapat notifikasi video-video terbaru lainnya dari YouTube Mikomka, subscribe juga di sini dan jangan lupa tombol like-nya, oke? Oke, sekian mungkin Bang Dep, terima kasih lagi saya Terima kasih, ucapkan. Mohon Sofi. maaf mungkin dalam penyambutan atau dalam tutur kata maupun perbuatan masih banyak kurangnya banget nih Bang. Sangat amat luar biasa. Oke, siap. Oke, terima kasih teman-teman sekali lagi. Sekian untuk episode 9. See you on the next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.